Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, yang semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Dengan kita memuji Allah, maka hendaklah disertai dengan pengagungan dan cinta. Bagaimana kata para ulama ketika mereka menjelaskan Alhamdulillah, maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdulillah itu maknanya, kata mereka, kata para ulama, mensifati yang dipuji, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaan yang disertai dengan cinta dan pengagungan. Jadi ini bedanya memuji Allah dengan memuji yang lain. Kalau memuji Allah harus ada di situ pengagungan dan cinta. Memang betul-betul didasari oleh kecintaan kepada Allah. Kalau pujian kepada orang, kepada makhluk, kadang bisa jadi pujian itu dibangun di atas apa? Ya, menjilat kalau bahasa orang itu. Ya, bukan dia sebenarnya tidak suka, tapi karena tuntutan atasannya kah, atau pimpinannya kah, terpaksa dia apa? Puji. Atau dia puji karena terpaksa. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pujian. Tapi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, tidak akan sempurna kecuali betul-betul didasari oleh rasa pengagungan dan cinta dari hati kita yang terdalam kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa ta'ala, yang pujian itu tidak hanya sekadar di lisan kita, tapi memang datang dari hati kita, bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini, dan insyaAllah pertemuan yang selanjutnya, yaitu salah satu sifat atau beberapa sifat yang Allah sebutkan di awakhir atau fi khawatim surat Al-Furqan, atau di akhir-akhir surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang merupakan hamba Allah yang sebenarnya. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr mengumpulkan sifat-sifat ini, dan beliau menuliskan dalam sebuah kitab dan menjelaskan sifat orang-orang yang merupakan hamba Allah tersebut, yang beliau buat tulis kitab dengan judul Sifatu Ibadur Rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah, hafizahullah,
Dia memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, meskipun sebagai ulama mengatakan hadisnya dhaif, lemah, di mana Nabi SAW mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa abtaru. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap perkara yang zibalin, yang ada, yang perlu perhatian atau yang penting, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, maka perkara tersebut kata Nabi alaihi salatu wassalam fahuwa aqta'u, maka perkara tersebut aqta', terputus apanya? Keberkahannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah setiap kegiatan kita, setiap yang kita lakukan itu, kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dicontohkan oleh para salafus saleh, para ulama terdahulu dan juga ulama sekarang, di mana setiap kitab-kitab mereka dimulai dengan apa? Bismillah. Ya, inilah sunnah yang mesti selalu kita jaga. Maka Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja. Surat yang pertama di dalam Islam, pada Heraklius, pada Rom, pada Purs, Kaisar Roma, Persia, pada Romawi, pada Kaisar dan lain sebagainya, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaklah kita senantiasa menghidupkan sunnah ini, di mana jika ada perkara yang penting yang kita ingin sampaikan, kita mulai dengan apa? Bismillah. Kemudian saya melanjutkan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kemudian saya memuji Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini juga berdasarkan hadis yang lain, di mana kita dianjurkan ketika kita ingin berbicara atau menulis, menyampaikan sesuatu yang penting juga. Dalam hadis sama seperti hadis yang tadi, ulama katakan lemah tapi maknanya sahih. Itu kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka perkara tersebut akan terputus keberkahannya. Oleh karena itu, ketika kita bicara yang penting, kita baca bismillah, alhamdulillah. Kita baca bismillah, kemudian kita baca puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita dan senantiasa kita mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau memulai muqaddimahnya ini dengan mengatakan, fa inna maqamal ubudiyyati lillah maqamun azim, bal huwa ashraful maqamat allati imtadaha Allah biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka sesungguhnya kedudukan ubudiyah kepada Allah, kedudukan sebagai hamba Allah adalah kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung. Bal huwa ashraful maqamat. Bahkan kata Syekh, menjadi hamba Allah itu adalah kedudukan yang sangat mulia. Jadi kalau kita ditanya apa kedudukan mulia, dia menjadi hamba Allah. Kenapa demikian? Karena hamba itu banyak, Pak.
Nabi mengatakan ada namanya Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Qatifah, ya, dan Abdul lainnya. Kata Nabi SAW, ta'isa Abdul Dinar wa Abdul Dirham wa Abdul Qatifah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kata Nabi SAW, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian yang indah atau hamba harta. Apa itu hamba harta ini? Kalau dia dikasih senang, kalau tidak dikasih tidak murka. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi hamba itu macam-macam. Ada hamba dunia, ada hamba harta, ada maaf bicara hamba wanita, diperbudak oleh wanita, diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh harta. Apa hamba harta itu tadi kata Nabi? Yaitu kalau dikasih senang dia, kalau tidak dikasih murka dia. Itu hamba harta namanya. Ya. Ada hamba jabatan, ada hamba macam-macam. Dan dari semua ibad itu, hamba-hamba itu kata Syekh, hamba yang paling mulia adalah menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Maka kita bangga. Maka kalau kita ditanya, kamu budak siapa? Kamu hamba siapa? Jangan malu, saya Abdullah, saya hamba Allah. Kamu hamba jabatan. Ya, kalau punya jabatan atau kejar jabatan. Kamu hamba harta nih. Sibuknya macam mana mencari apa? Harta. Ya. Ada orang hamba harta itu Pak. Hidup dia di dunia ini memang betul-betul hanya murni mencari apa? Harta. Pergi sebelum matahari terbit. Pergi kerja. Balik ke rumah setelah matahari terbenam. Solat 5 waktu tidak ada. Nyebut nama Allah jarang. Kerjanya hanya mencari apa? Harta siang dan malam. Ini hamba seperti ini, hamba apa nih? Harta. Ya, ada orang menyampaikan, kalau kita bandingkan, kenapa kadang seperti negara di Saudi itu orang ya, ekonominya bagus dan masyarakat kenapa aman segala macam? Kenapa negaranya lebih maju kadang dari negara kita? Jangan dikira karena hamba-hambanya di situ kinerjanya bagus-bagus. Jangan dianggap mereka itu kadang berkinerja hebat-hebat dibanding kita. Ya, yang kerjanya kompeten, yang kerjanya bagus. Mereka itu kadang-kala masuk kerjanya kadang jam 8, jam 9. Jangan masuk kerja nge-shay dulu istilahnya, ngeteh dulu, ngopi dulu. Baru mulai kerja-kerja sejam 2 jam. Datang untuk sholat, tinggalnya lagi. Ini dia sholat. Habis itu nanti siang ada waktu kerja di sebentar, habis itu asar sholat lagi. Jadi mereka itu kapan datang perintah Allah, panggilan Allah, kerjakan. Tapi kita, kalau masa kinerja mata-mata. Kerjanya semangat, jam 7 udah masuk. Tapi nanti jam 12 istirahatnya. Habis itu waktu sholat, lewat makan siang dah. Habis itu kerja lagi. Asar lewat kerja lagi. Tapi tidak juga sukses-sukses, tidak juga tenang-tenang juga jiwa. Kalau masalah kinerja mungkin baik, lebih baik kita ini. Jam kerjanya pun lebih banyak juga. Tapi lebih banyak menjadi hamba apa? Hamba harta. Kita ini kejar-kejar harta, tapi rupa minta sama yang punya harta. Siapa yang punya? Allah. Ini dikejar-kejar rezeki itu, kejar siang dan malam. Tapi yang punya manggil, solat, ayalah solat. Solat kata yang punya. Yang pemberi rezeki itu, Ar-Razak. Dia tidak datang. Tapi yang dikejar adalah rezeki Allah Tabaraka Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya kata Syekh, kedudukan yang paling tertinggi itu, yang paling terbaik itu ketika kita menjadi hamba Allah. Maka jadilah budak Allah. Ketika Allah suruh solat, solat. Ketika Allah suruh puasa, puasa. Ketika Allah suruh berzikir, zikir.
Ketika Allah suruh kita sabar, sabar. Ketika Allah suruh kita bertakwa, bertakwa. Memang betul-betul kita patuh menjadi hamba siapa? Allah. Kita tidak hamba manusia. Kita tidak hamba harta. Kita tidak hamba, apalagi hamba wanita. Dipintahkan oleh wanita. Kadang ada suami takut apa? Istri. Apa yang disuruh istrinya dikerjakan, meskipun yang disuruh istrinya ini apa? Melanggar perintah Allah Taala. Bang, ambillah dikit tu bang. Suap atau apa itu ya? Bang, ini bang, bantulah. Kita kan pengen sukses juga bang. Kalau dari gaji aja tak cukup. Makanya disebutkan kalau orang salaf terdahulu itu istri-istrinya itu apa? Orang-orang terdahulu yang soleh-soleh itu ketika suaminya pergi, istrinya itu pesan, wahai suamiku, nasbiru alal ju' wala nasbiru alal nar. Wahai suamiku, kami ini sabar terhadap lapar, tapi kami tidak sabar, tidak tahan terhadap neraka. Maksudnya apa? Ya lebih baik kami lapar daripada kau bawa harta yang haram. Karena harta yang haram itu tempatnya di mana? Di neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla lahu, kata dia. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang pantas untuk daging tersebut. Kalau istri sekarang ada menyampaikan tu, bang, kami sabar untuk lapar. Tidak, bang, carilah sebanyak-banyaknya. Kami tidak tahan lapar nih. Kami pengen senang-senang juga. Pesankan suami itu cari yang halal, harta yang baik. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai hamba siapa tadi? Hamba Allah, budak Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah minta dari kita, itu yang kita kerjakan. Kita tidak menjadi budak-budak yang lain. Kemudian saya melanjutkan. Wa adhafa ahlahu li nafsihi bi ayatin adidah tasyrifan lahum wa ta'liyatan li maqamihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hamba-hambanya ini kepada dirinya sendiri. Di mana dia menyebut ibadullah atau ibadur rahman di beberapa ayat sebagai bentuk kemuliaan bagi mereka dan sebagai bentuk tingginya kedudukan mereka. Jadi tingginya kedudukan hamba Allah itu di mana Allah menyandarkan langsung penghambaannya kepada dirinya. Allah tidak menyebutkan hamba harta hamba sekali, tapi hamba Allah. Memang betul-betul kita bangga hendaknya dengan nama itu. Kadang kalau kita disandarkan kepada sesuatu yang hebat, kadang kita senang, tak? Misalnya kita kerja di sebuah perusahaan yang besar atau di posisi yang tinggi, kadang kita senang itu. Kita disebut apa? Kamu kerja di mana? Oh, saya kerja sebagai pegawai di perusahaan bulan, perusahaan besar. Ada kebanggaan. Kamu kerja di mana? Saya kerja cuma di sini, di situ, di segala macam. Yang rendah-rendah, biasa agak rendah, malu kita. Itulah kita ada kebanggaan ketika kita disandarkan kepada yang apa? Yang terkenal, yang besar. Sekarang pertanyaan, ada tidak yang lebih mulia, yang lebih tinggi daripada Allah SWT? Ada tidak yang lebih besar daripada Allah SWT? Jawabannya tidak. Maka seharusnya kita lebih bangga menjadi hamba siapa? Hamba Allah dibandingkan hamba perusahaan ini, hamba pegawai di sini dan segala macam. Karena itulah sebenar-benarnya apa? Kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad dzakara Allah 'azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adida wa simatin mubarakah fi nususin katsirah. Kemudian saya melanjutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala
telah menyebutkan untuk orang yang berada di posisi sebagai hamba Allah ini, menyebutkan beberapa sifatnya dan beberapa tanda-tandanya yang berkah. Fi nususin katsirah, di dalam ayat-ayat Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi sifat-sifat hamba Allah itu, sifat-sifat atau tanda-tanda budak Allah itu, Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, dan Allah juga sudah jelaskan di dalam hadis. Oleh karena itu bagaimana kita liyajtahidal muslimu bil ittisafi biha wal amali bi muqtadaha. Maka kalau demikian adanya, bahwa Allah sudah menyebutkan tanda-tanda hamba dia itu ini. Tanda-tanda hamba Allah itu ini dan ini dalam Quran maupun hadis, maka kata Syekh, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk berusaha menjadi orang yang sesuai yang disifatkan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut, di dalam hadis-hadis itu. Ya, disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis. Oleh karena itu masyarakat muslimin, bagaimana kita mau bersifat dengan sifat hamba Allah kalau kita sendiri tidak tahu mana-mana saja ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat Allah. Maka oleh karena itu, makanya pada kesempatan ini kajian kita berusaha menyebutkan apa yang disebutkan oleh Allah, beberapa sifat-sifat hamba Allah. Tujuannya untuk apa? Agar kita betul-betul bersifat sebagai hamba Allah. Karena betapa banyak orang hari ini ngaku saya hamba Allah, tapi ketika prakteknya dalam kehidupan dunia, dia tidak lebih adalah sebagai hamba-hamba yang lain. Dia ngakunya hamba Allah, ketika ngejar jabatan menghalalkan segala cara, jadi budak jabatan. Dia ngakunya hamba Allah, ketika untuk mengejar harta dia menghalalkan segala cara. Itu bukan hamba Allah, itu budak jabatan, hamba jabatan. Dia ngaku hamba Allah, tapi ketika mengejar dunia, patuh terhadap wanita meskipun itu melanggar aturan Allah, patuh terhadap pimpinan, budak pimpinan meskipun melanggar aturan Allah, dia kerjakan juga, karena dia budak apa? Pimpinan. Karena betapa banyak orang hari ini Pak takut kehilangan pekerjaan kalau pimpinan yang perintah meskipun melanggar apa? Aturan Allah. Kata pimpinan tidak ada boleh yang solat. Kalau solat nanti dipotong gaji, di SP diberhentikan. Dia lebih milih itu kan. Kita tidak peduli kalau ada orang sudah memerintahkan kita pada melanggar pada selain Allah, ya sudah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Apa tugas para rasul itu? Agar mengajak orang beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut ini apa? Disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu orang yang matajawaza bihil abdu ta'ati wattibai wa ghairihi, yaitu orang atau makhluk yang mana kita berlebih-lebihan kepadanya dalam mematuhinya, dalam mengikutinya, itu disebut sebagai apa? Taghut. Wa huwa radin, dan dia ridho. Ketika ada makhluk yang patuh terhadap kepatuhan pada dia melebihi atau melampaui batas, maka makhluk itu disebut apa? Taghut. Dengan syarat dia apa? Ridha. Karena ada orang yang disembah atau makhluk yang disembah selain Allah, tapi dia tidak ridha. Jangan sebut taghut pula. Seperti misalnya malaikat. Ada tidak yang menyembah malaikat? Kan ada. Ada yang menyembah malaikat, tapi malaikat itu ridha atau tidak? Tidak. Malaikatlah makhluk Allah yang taat. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat tidak disebut taghut. Tapi Fir'aun misalnya,
yang suruh patuh orang pada dia sampai menyembah dia, ya, yang dipatuhi dalam penyembahan, dalam ketaatan, dalam mengikuti, itu sebut tauhid. Ketika dia menyuruh orang beribadah kepada dia dan dia ridha, itu kan sudah melampaui batas dalam kepatuhan. Maka Fir'aun itu disebut apa? Tauhid. Iblis tauhid. Ya? Makanya wajtanibu tauhid, dan jauhilah apa? Tauhid. Tauhid itu segala sesuatu yang melampaui batas dalam kepatuhan, dalam mengikuti, dalam diibadahi. Kalau sudah berlebihan, itu sudah menjadi apa? Tauhid. Jabatan itu Pak bisa jadi tauhid. Harta itu bisa jadi apa? Tauhid. Ketika orang menjadikan harta semua dalam masalah dunia itu sebagai apa? Berlebihan dalam kepatuhan, dalam mengikutinya, dalam mencarinya. Kalau sudah berlebihan, maka sudah jatuh pada hal yang terlarang. Oleh karena itu saya mengatakan liyajtahidal muslimu fi ittisafi biha wal amali bi muqtadaha liyanala al maqam ar rafi' wasyaraf al kabir inda rabbil alamin. Ya, maka kata Syekh, adalah seorang muslim betul-betul berusaha memiliki sifat atau bersifat sebagai hamba Allah. Tidak hanya sekedar klaim saja, ya, tidak hanya sekedar ngaku saja, saya hamba Allah, saya pokoknya budak Allah, apa Allah perintah saya patuh, pokoknya perintah manusia tidak saya patuh. Ya, tapi kenyataan ketika ada perintah manusia melanggar perintah Allah, mana didahulukan kadang? Perintah manusia. Sedangkan Allah Subhanahu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu bermaksiat kepada Allah tabaraka taala. Jadi apapun perintah, apapun yang disuruh oleh makhluk dan itu bermaksiat kepada Allah, seorang hamba Allah tidak akan takut untuk menentangnya meskipun beresiko terhadap apa? Jiwanya, hartanya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita gara-gara harta saja kadang takut, lebih memilih patuh kepada makhluk dibandingkan patuh kepada Allah tabaraka taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Syekh, kita berusaha bersifat seperti itu, wal amal, beramal seperti betul-betul sebagai hamba Allah, liyanal al maqam ar-rafi', agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi, wasyaraf al-kabir inda rabbil alamin, dan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kedudukan lebih tinggi? Kedudukan di sisi pemimpin kita, kedudukan dekat dengan presiden? Tidak. Kedudukan tertinggi seorang hamba adalah memiliki kedudukan terbaik di sisi Allah tabaraka taala. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia itu. Dan manusia yang mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling gagah, bukan yang paling banyak follower pengikutnya, tapi kata Allah atqakum, yang paling apa? Bertakwa. La farqa bainal arabi wal ajami illa taqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Yang paling membedakan mereka adalah apa? Ketakwaan. Jadi membedakan kita ini bukan warna kulit kita yang membuat kita, oh yang putih lebih mulia pada yang hitam. Oh ini yang kaya lebih mulia pada yang miskin. Oh ini pejabat lebih mulia daripada yang tidak berjabat. Oh ini yang punya itu lebih mulia daripada yang tidak punya. Tidak. Di dalam Islam
Tidak ada perbedaan itu semua. Yang paling mulia dari itu semua adalah orang bertakwa, yaitu orang yang merupakan hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian saya melanjutkan, wa min abrazil mawadi allati dzakara Allah fiha awsafa ibadihi almu'minin fi siyaqin wahid ma jaa fi khawatim suratul Furqan haitsu dzakara samaniyata awsaf. Dan di antara tempat-tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat hamba Allah, ya, di antara yang paling menonjol adalah yang Allah sebutkan di dalam satu siyak, satu susunan yang berurutan, yaitu yang terletak di akhir surat Al-Furqan atau di awakhir surat Al-Furqan, di mana Allah menyebut di situ lebih kurang ada 8 sifat hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan karena itu masyarakat muslimin, maka inilah yang nanti akan kita bahas, bahwa kita akan menyebutkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah berdasarkan awakhir atau khawatim surat Al-Furqan. Namun kita juga akan menambahkan nanti juga di hadis-hadis yang lain tentang hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebagai penutup mukaddimahnya, Syekh mengatakan, wa jadirun likulli muslimin yas'a fi najati nafsi wa sa'adatihi ay yata'ammala sifati ibadur rahman allati waradat fi hadha siyaq al-mubarak fa ya'rifaha ma'rifatan jayyida thumma yas'a ba'da dhalika fi tahqiqiha ala akmali wajhin. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka sepantasnya lah bagi seorang muslim berusaha fi najati nafsihi wa sa'adatiha, di dalam keselamatan dirinya dan kebahagiaan. Jadi seorang muslim itu berusaha bagaimana dia bisa mendapatkan apa? Keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana dia cara mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan itu? Ayat ta'ammal sifati ibadur rahman. Salah satunya dia betul-betul memperhatikan apa saja sifat-sifat hamba Allah, dan dengan dia tahu apa saja sifat-sifat hamba Allah, dia berusaha betul-betul menjadi hamba dan budak Allah yang sesungguhnya. Jangan hanya sekedar kita ucap saya hamba Allah, saya budak Allah, bahkan mungkin bernama dengan nama hamba Allah. Kalau kita ditanyakan apa nama yang paling terbaik, kata Nabi SAW dalam hadis, apa? Dalam hadis Nabi mengatakan, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Nama ada Abdurrahman, nama ada Abdullah, tapi kadang kelakuan bukan Abdullah, bukan Abdurrahman. Coba lihat, nama yang paling dicintai oleh Allah, nama yang mengaku sebagai budak Allah, itulah nama yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bangga kita, saya hamba Allah, saya budak Allah. Saya bukan budak jabatan, saya bukan budak harta dan budak-budak yang lain, karena sesungguhnya sebaik-baik budak, sebaik-baik hamba adalah hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kata Syekh, wa ya'rifa ma'rifatan jayyida thumma yas'a ba'da dzalika fi tahqiqiha ala akmali wajhin. Maka hendaklah kita betul-betul mengenali dengan pengenalan yang sebaik mungkin siapa itu hamba Allah. Kemudian setelah kita tahu siapa saja hamba Allah, berusaha kita untuk mewujudkannya dengan sebaik-baik bentuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh di mukaddimah kitabnya ini. Dan kitab ini insyaallah tidak terlalu panjang, itu lebih kurang 34 halaman yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam beberapa pertemuan. Karena kadang kita panjang-panjang dan bertahun-tahun tak selesai, kita bawa sambil jemaah yang itu, kitabnya itu saja. Saya pernah Pak dulu menyampaikan kitab, karena kitabnya panjang, sampai mungkin 7 tahun atau 8 tahun baru selesai. Ya di satu tempat lah, ya, jadi terlalu lama-lama.
Makanya kita lebih senang belajar kitab yang kecil-kecil tapi banyak manfaatnya dan bisa kita praktekkan. Dan bahkan disebut oleh para ulama, ya, al-ilmu bitadarruj, ilmu itu yang berangsur-angsur. Ya, yabda'u bi sigharil ilmi, maka ketika disebutkan man huwa rabbani, siapa itu orang yang rabbani? Ar-rabbani alladzina yabda'una bi sigharil ilmi qabla kibari. Itu orang-orang yang memulai belajar dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jadi kita di dalam proses pembelajaran itu, ya hendaklah mulai dulu dari kitab-kitab yang ringan-ringan, kitab yang kecil-kecil, apalagi pembahasan kita juga untuk masyarakat, untuk orang awam, maka kita akan menjelaskan dan membaca kitab ini, karena kitab ini bisa dibaca atau didengar oleh siapapun, baik orang yang paling berilmu sekalipun maupun orang yang awam sekalipun tentang agama. Dia akan pembahasan yang ringan dan mudah dipahami insyaallah taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melihat sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. As-sifatul ula as-sakinatu wal waqaru wa tawadu'u lillahi azza wa jalla wa li'ibadihi. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan di akhir surah Al-Furqan ini, yaitu orang yang merupakan hamba Allah itu punya sifat sakinah wal waqar wa tawadu', yaitu dia punya sifat tenang, sifat stabil dan sifat rendah hati, baik itu kepada Allah, begitu juga kepada hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat ini diantara sifat yang hilang pada sebagian kaum muslim, di mana mereka itu adalah orang kadang tergesa-gesa, ya, pengennya serba cepat, tidak tenang. Maka Nabi SAW memuji ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat itu begitu tenang orangnya, sampai-sampai Nabi mengatakan inna fika khaslatan, padamu ada dua sifat yang sifat itu dicintai oleh Allah. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilm wal ana, itu sifat santun dan sifat tenang. Makanya oleh karena itu masyarakat muslimin, sampai dalam beribadah pun kita disuruh apa? Tenang. Datang ke masjid, apa kata Nabi? Jika kalian ke masjid apa? Fa'tu ilaihi bisakinah. Datang ke masjid itu tenang. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim. Apa kalian dapat dari rakaat salat itu? Salat, sempurnakan. Apa ikuti. Kalau dapatnya ruku, kalau dapatnya berdiri, alhamdulillah. Dan wa ma fatakum fa'atim. Apa yang kalian tidak dapat, ya sudah, sempurnakan. Jadi kadang kalau kita udah salatnya lari, dia itu kan terdengar kita ada. Ya udah di tangga udah lari-lari supaya dapat ruku. Itu menyelisih apa? Sunnah. Nabi bilang hamshu ilaihi bisakinah, ilaihi bisakinah. Jalan ke masjid itu, jalan menuju salat itu tenang. Supaya apa? Supaya kita menghadap Allah itu betul-betul dalam keadaan apa? Tenang. Coba orang kalau tidak tenang, Pak, masuk masjid dia lari, Allahu Akbar, alhamdulillah. Bisa usuk tidak? Bisa tidak usuk kira-kira itu? Tentu jauh dari apa? Kekhusyuan. Maka nah. Dan contoh orang paling tertenang di muka bumi para nabi. Para nabi dan rasul. Lihatlah para nabi itu, mereka orang tenang. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, dikejar lari sampai akhirnya di tepian apa?
di tepi laut. Sampai di tepi laut, di belakang musuh, di kiri dan kanan apa? Musuh. Ketika itu apa kata kaumnya kepada Musa? Inna lamudrakun. Wahai umatku, kita akan apa? Kata mereka, kita akan ketangkap ini. Ya. Apa kata Musa? Kalla. Dengan tenang, enggak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Kemudian apa? Allah turunkan, pukulkan apa? Tongkatmu. Apa yang terjadi? Terberahlah lautan dan terjadilah dua gelombang yang besar dan Allah tolong. Barangkali kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat atau akhir surah Al-Furqan ini itu as-sakinah, itu tentang sifat tenang dan sifat tawadhu. Sebagaimana Allah katakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah azza wa jalla, dan hamba-hamba Allah dialah yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, tawadhu, tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dia diajak berbicara oleh orang jahil, dia tetap berbicara yang baik, berbicara yang salam. Artinya dia tidak membalas orang-orang tersebut dengan balasan dengan perkataan-perkataan tidak baik. InsyaAllah ta'ala kita akan jelaskan tentang ayat ini dan tentang sifat ini lebih luas lagi insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa kita jelaskan nanti dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini pada kesempatan ini. Ya, mungkin dah mengambil 15 menit mati listrik. Ya, tapi mudah cukup. Semoga bermanfaat untuk yang berbicara dan kita semua yang mendengarkan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.